Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak bertemu lagi dengan Ibu Rusida dengan pelajaran bab 7. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar iman kepada kitab-kitab Allah, Ibu mengharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar, menunjukkan sikap gotong royong yang saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, mengidentifikasikan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, kemudian menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, kemudian membuat gambar pohon iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian pengertian iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Adapun kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa syahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Lalu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kitab-kitab tersebut yaitu Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian Injil. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid atau menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat yaitu Al-Quran adalah kitab Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Kemudian ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat.
Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Kemudian Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya berlipat ganda. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Antaranya sebagai berikut. Dalil Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'id. Shadaqallahul azim. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa 136. Baiklah anak-anak, mari kita bernyanyi bersama. Kitab Allah ada 4, ayolah kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quranku yang hebat. Taurat Nabi Musa, Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sekarang Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.